Bumi. Bumi adalah tempat tinggal berbagai macam jenis hewan, tumbuhan, dan kita semua, termasuk makhluk spesial yang menonton video ini. Terkadang kita tidak sadar banyak hal kecil yang mengganggu aktivitas kita. Contohnya saja virus dan bakteri. Di sini kita akan membahas apa itu virus. Virus adalah kuman yang sangat kecil yang jauh lebih kecil daripada jamur atau bakteri. Kuman ini terdiri dari asam nukleat baik DNA atau RNA yang dikelilingi oleh mantel protein. Virus membutuhkan sel hidup untuk berkembang biak atau bereplikasi. Virus akan menyebabkan penyakit kepada orang yang terinfeksi. Contohnya saja kolera, rubella, COVID-19, monkeypox, AIDS, dan Ebola. Di sini kita akan membahas satu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu penyakit Ebola. Pertama kali ditemukan tahun 1976 di benua Afrika. Ebola disebabkan oleh kelompok Ebola virus. Virus ini awalnya menyebar akibat kontak antara manusia dengan hewan yang terinfeksi seperti kelelawar, monyet, gorila, atau simpanse. Bagaimana virus ini memperbanyak diri dan apa saja yang dilakukannya di dalam tubuh manusia? Virus Ebola akan memanfaatkan sel imun tubuh untuk memperbanyak diri dengan siklus litik. Beberapa sel yang akan ia serang adalah sel dendritik, pusat dari sistem imun. Virus Ebola akan memasuki sel dendritik, mengambil alih sel, mematikan mekanisme perlindungan sel, dan akan menghasilkan lebih banyak virus Ebola baru ketika sel tersebut pecah. Tidak hanya menginfeksinya, virus Ebola juga akan memanipulasinya untuk mengirim sinyal protein ke sel tertentu untuk bunuh diri di waktu yang salah. Sehingga sistem imun sangat terhalang dan tidak mampu bereaksi. Bahkan natural killer sel yang harusnya menangani sel yang terinfeksi juga mati terinfeksi sebelum mencegah penyakit menyebar. Di waktu yang bersamaan, virus Ebola juga akan menginfeksi sel pelindung tubuh yaitu makrofag dan monosit. Selain menginfeksinya, virus Ebola juga akan memanipulasinya agar mengirim sinyal ke sel penyusun pembuluh darah untuk melepaskan cairan ke dalam tubuh. Lepasnya cairan ke dalam tubuh ini akan mengaktifasi seluruh neutrofil pada tubuh. Neutrofil ini pun akan mengirim sinyal ke pembuluh darah untuk melepaskan lebih banyak cairan lagi ke dalam tubuh. Tidak hanya menginfeksi sel, virus Ebola juga akan dengan mudah masuk dan merusak organ hati. Hal ini akan menyebabkan pendarahan dan kegagalan organ hati. Semua insiden tersebut terjadi secara bersama-sama. Saat virusnya menyebar, dampaknya sangat berbahaya. Satu insiden di satu area saja sudah merepotkan, namun kini terjadi di mana-mana. 6 dari 10 orang yang terinfeksi Ebola meninggal dunia. Tingkat kematian pada penyakit Ebola tergantung pada jenis virus yang menginfeksinya. 3 jenis yang paling mematikan yaitu Zaire, Bundibugyo, dan Sudan, sedangkan yang lainnya tidak pernah menyebabkan kematian. Apa saja gejala-gejala Ebola? Gejala yang biasa ditimbulkan setelah terinfeksi 5-10 hari, yaitu demam, nyeri kepala yang berat, menggigil, lemah, mual dan muntah, diare yang dapat disertai darah, mata merah, ruam pada kulit, nyeri dada, batuk, penurunan berat badan, dan pendarahan dari mata, telinga, hidung, dan anus. Beberapa pasien mungkin mengalami gejala ini, yaitu cegukan, sakit tenggorokan, sakit dada, sulit bernapas, kesulitan menelan, dan pendarahan di dalam dan di luar tubuh. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi penularan penyakit virus Ebola yaitu berkunjung ke negara-negara di Afrika, penelitian dengan menggunakan hewan percobaan, petugas kesehatan yang kontak langsung dengan pengidap, dan petugas kamar jenazah yang mengurus jasad pengidap. Ebola juga dapat menular ketika cairan tubuh pengidap masuk ke dalam mata, mulut, hidung, atau luka. Contohnya, air liur, darah, urin, air mani, dan keringat. Virus Ebola bernama wabah di tingkat epidemi pada Afrika bagian Barat Desember 2013 dan dinyatakan selesai pada 9 Juni 2014.
WHO pernah menyatakan penyakit virus Ebola sebagai Public Health Emergency of International Concern akibat timbulnya wabah di Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni 2019 dan dideklarasikan berakhir pada 26 Juni 2020. Dan pada 20 September 2022, Kementerian Kesehatan di Uganda dengan WHO AFRO mengonfirmasi wabah EPD akibat virus Ebola Sudan di distrik Mubende, Uganda, setelah satu kasus fatal terkonfirmasi. Sejak tahun 2014, ada 32.486 kasus dengan 13.812 kematian, dengan 5 negara tertinggi yaitu Sierra Leone, Liberia, Guinea, Republik Demokratik Kongo, dan Uganda. Di Indonesia belum pernah terdapat kasus Ebola. Walaupun begitu, kita tetap harus waspada dan selalu menjaga kesehatan, karena masih banyak virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.